Saya juga mau bilang mereka setan, iblis, tai anjing, enggak apa-apa saya ngomong. Iya, Gitu. iya, iya. Orang mereka aja seenaknya ngomong sembarang-sembarang, memfitnah, memframing, menceritakan sesuatu yang tidak ada kebenarannya, tidak ada dasarnya, hanya asumsi belaka, kemudian dituangkan dalam retorika, lalu dibuatlah judul-judul, kemudian itu di-share ke grup-grup mereka masing-masing, lalu di-blow up ke media untuk kemudian menjadi konsumsi publik. Kan gerbong-gerbong Abah Anies sama kelompok-kelompok teroris ini maunya kebenaran Jokowi itu ditentukan dari hasil penelitian Rismond dan Roy Suryo. Mana bisa? Sampai kiamat tiba, UGM akan bersaksi di pengadilan, itu kami punya. Ya kan pertahankan Pak Jokowi meminta perlindungan, tolong Pak Presiden tutupin ya, terus terang ijazah saya palsu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih serendah itu? Di saat yang sama kalian sudah menghina Pak Prabowo itu. Kan binatang model begitu tuh, binatang. Bukan manusia mereka, binatang. Harus ditahu. Tapi apa yang mereka lakukan ini menghina mayit gitu loh. Oh, ini terlalu muda kalau sudah melahirkan. Apa urusanmu? Kenapa sih kalian selalu membayangkan kejadian 2025 mirip dengan kejadian tahun 60-an? Otakmu di mana semua gitu nah? Dan sekali lagi saya ingatkan, 2 kali Pilpres saya tidak pernah memilih Pak Jokowi. Saya ingatkan itu sekali lagi. Saya ini tidak pernah memilih Pak Jokowi, sekalipun saya nggak pernah memilih. Mulai beliau maju sebagai calon gubernur di DKI, saya bekerja keras untuk mengalahkan kok waktu itu. Gitu loh. Saya nggak pernah sampai beliau maju presiden, saya nggak pernah memilih Pak Jokowi. Tidak pernah. Jadi jangan anggap saya ini orang Pak Jokowi, apalagi mau menyebut saya sebagai termul. Bilang termul di depan saya, pecah bibirmu, pecah pukul. Jangan berani bilang saya termul. Saya manusia, jangan samakan saya dengan ternak. Saya punya peliharaan ayam juga, punya peliharaan bebek, burung. Sehingga saya menganggap sesuatu yang punya artikulasi ternak itu dekat dengan binatang, gitu, hewan. Oh, saya manusia, coba Anda bilang termul. Di depan saya kau bilang saya termul. Di depan, jangan di medsos. Di depan. Coba. Saya berurusan polisi enggak apa-apa, sudah sering. Tapi saya pastikan rontok dulu gigimu. Semoga podcast kita ini ditonton oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya Alkindi Bilfaki, Pak Prabowo. Anak yang Bapak lantik di Hambalang 12 tahun yang silam. Pak Prabowo, saya bekerja untuk Bapak berpuluh tahun lamanya. Saya mencintai Bapak. Sejak awal saya memantapkan diri untuk masuk ke dunia politik. Saya memilih Partai Gerindra bukan karena Gerindranya, tapi karena Prabowo-nya saya ngefans. Saya fans dengan orang yang bernama Prabowo Subianto. Sejak awal saya ngefans beliau. Pak Prabowo, saya ingin katakan Pak Prabowo, saya tahu Bapak tahu ini, tapi saya harus bilang bahwa apa yang terjadi, dinamika yang keras terjadi di bangsa kita akhir-akhir ini, problem apapun yang senantiasa ribut dan terus ribut, semua ini adalah sesuatu yang terjadi bukan karena sekedar kebencian terhadap Pak Jokowi, tapi memang sejak awal orang-orang ini tidak pernah ikhlas Bapak jadi presiden di bangsa ini. Pak Prabowo. Dan saya yakin Bapak tahu itu. Kenapa terjadi kegaduhan hanya di era Prabowo Subianto dan itu tidak berhenti? Karena memang sejak awal mereka tidak suka dengan Bapak. Sejak awal mereka memang tidak pernah ingin Bapak jadi presiden. Karena mereka sangat terganggu kalau Bapak jadi presiden. Bapak terlalu berani untuk mengambil keputusan. Bapak terlalu ikhlas untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak terlalu baik untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak, itulah berkali-kali kenapa Pak Prabowo selalu bilang saya tidak takut diancam. Saya tidak takut menghadapi siapapun. Pak Prabowo, sesungguhnya orang-orang yang menyerang Pak Jokowi ini kemarin adalah pemuja-pemuji Pak Jokowi. Dan mereka juga hari ini yang memuja-muji Bapak adalah yang membenci Bapak sebelumnya. Saya ingin ingatkan Bapak, bahwa agenda meruntuhkan Pak Jokowi dan keluarganya hanyalah pintu masuk terhadap agenda yang sesungguhnya, yaitu menjatuhkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga Bapak melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan ini. Saya, Alkindi Bilfaki, Bapak, mantan Ketua OKK, DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, Ketua DPC Gerindra Minahasa Tenggara, mantan anggota DPRD Gerindra Minahasa Tenggara 2014-2019. Saya adalah Ketua OKK Aksira yang dipimpin oleh Pak Hasim Joyadikusumo. Saya ingin menyampaikan itu, saya mantan Ketua Gerakan Muslimin Indonesia Raya Sulawesi Utara, menggantikan ayahanda saya. Saya ingin sampaikan saya kader paripurna Partai Gerindra.
Saya mencintai Bapak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya hanya ingin mengingatkan, mereka yang hari ini memuji-muji Bapak, penipu dan pembohong Bapak. Mereka hanya penjilat yang ingin mengambil kekuasaan berada di sampingmu. Mereka adalah serigala berbulu domba yang menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan pemerintahanmu. Saya ingin mengingatkan itu kepada Prabowo Subianto, seseorang yang selalu saya cintai di dalam sanubari saya. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini aku mau mengajak kepada teman-teman untuk kita obrolin soal peta politik nasional, terutama berkaitan dengan manuver politiknya Pak Jokowi, Prabowo, Gibran di tengah kisruh isu yang tidak berkesudahan, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah tentang ijazah palsu. Tidak hanya ke Pak Jokowi, bahkan ke Mas Gibran Rakabuming Raka. Cek. Jadi kali ini saya mau mengajak kepada teman-teman semua untuk mari kita diskusi. Dan pembahasan kali ini tentunya berkaitan dengan kita membaca nih, Polda yang belum saja menetapkan tersangka buat para teroris. Kemudian relawannya Pak Jokowi sekarang sudah mulai turun gunung. Dan terjadi juga nampaknya semacam keramaian perdebatan antara relawan Jokowi dan juga relawannya pengikut teroris ya. Ini mulai keributan, bahkan sekarang juga ada head to head antara pendukung Prabowo dan juga pendukung Pak Jokowi. Apakah benar ada pecah kongsi di sana? Apakah benar kemudian ada hal-hal yang buruk di sana? Kita nggak tahu. Nah, terakhir kita juga sekarang disuguhi dengan adanya manuver yang dilakukan oleh Tifa yang datang ke kuburannya almarhum dan almarhumah kakek neneknya Gibran atau orang tua dari Pak Jokowi, dan ini mengundang banyak reaksi. Kita diskusi dengan Alkindi Bilfaqih Gemoy ya, dari Ketua atau Presiden Gerakan Masyarakat Optimis dan juga Yakin. Sudah lama nih tidak nongol dengan Kindi. Selamat siang. Assalamualaikum, Ding. Siang, Bang Bil. Siap. Aman negara? Oh, aman dong. Mana sih? Oke. Ding, ini sebenarnya kemana aja selama ini? Kok susah dihubungi ya? Saya dampingi Patri Kulivert sana kemari. Ini Indonesia gagal bagaimana? Siap, lagi mengerjakan pekerjaan yang kemarin sempat tertunda Bang Bil, jadi baru diselesaikan pelan-pelan satu-satu. Siap. Oke, Ding, aku mau kepingin ajak diskusi ente. Ini luar biasa situasi dan kondisi politik nasional. Kita tahulah bagaimana kisruh, ijazah palsu, kemudian pemakzulan yang sampai dengan saat ini tidak berkesudahan, bahkan cenderung bisa dianggap semakin melebar ini. Kemarin Tifa dan kawan-kawan itu datang ke makamnya keluarganya Pak Jokowi sampai dengan ada fitnah-fitnah baru yang mereka lakukan. Tapi di luar soal itu, aku juga kepingin tahu, menurut ente ini sebenarnya gimana sih situasi peta politik nasional kita? Kemarin katanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo bertemu tuh, ya kan? Dan justru dituduh sama orang-orang gara-gara legalisir ijazahnya Pak Jokowi baru saja diberikan oleh pihak KPU. Ini percaya diri mereka bahwa ini semakin asli, bahwa palsu. Sehingga itu Pak Jokowi datang ke Prabowo untuk minta pertolongan. Isunya udah sampai tingkat itu. Coba, Ding, bagaimana nih situasi seperti ini? Monggo. Ya, makasih Bang Bil. Cukup lama ya kita nggak ketemu. Ya. 2 bulan, 3 bulan. Ada 2 bulan lebih lah. Ya? Lebih ya? Iya, lebih. Ya, pertama gini, saya secara pribadi terus terang akhir-akhir ini memilih tumak ninah. Tumak ninah. Saya memilih jeda, memantau dari kejauhan, mengikuti perkembangan. Terus terang animo dan girah saya bernegara pun sebenarnya mengalami dekadensi, mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu. Bukan tidak optimis terhadap bangsa, tidak, tapi berindonesia adalah tetap keimanan bagi saya. Ya. Berbangsa adalah tetap harga mati bagi saya. Tapi kalau berdinamika, saya mencoba untuk memilih untuk lebih ke arah tumak ninah atau lebih ke arah jeda sesaat sembari menonton apa sih sebenarnya yang tengah terjadi dalam geliat perpolitikan kita saat ini. Kenapa? Ya salah satunya disebabkan oleh apa yang hendak kita bahas pada siang kali ini gitu. Bahwa makin kerasnya upaya
lawan-lawan politik Pak Jokowi, dan sesungguhnya juga lawan-lawan politik Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam satu waktu yang sama, dalam kurun waktu yang sama, sedang melakukan sebuah operasi yang sifatnya juga mengaborsi sekaligus terus melakukan pemangkasan terhadap popularitas Pak Prabowo sebenarnya gitu loh. Oh begitu. Jadi, Jadi orang musuhnya Pak Jokowi tapi sekaligus mengancam Pak oh Prabowo. iya, Oh iya. asli itu asli, Bik. Gitu. Kenapa asli? Pertama, orang goblok juga tahu mereka ini kan yang emang nggak pilih Prabowo sebelumnya gitu loh. Emang enggak gitu, enggak gitu. Memang tidak di situ. Hanya kemudian karena Pak Prabowo berkuasa, tidak ada jurus nih, mau melawan takut terjadi sesuatu. Sehingga mereka cenderung menghantam orang yang sudah tidak lagi menjabat. Kan cemen tuh. Pejuang yang sebenarnya itu adalah dia yang bertarung di tengah kekuasaan, tengah menjabat, tengah berkuasa. Itu baru petarung. Itu baru hebat. Kenapa waktu Pak Jokowi jadi presiden, Roy Suryo tidak segila ini gitu loh. Tidak ketawa-ketawa di depan media. 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, tidak ada orang bernama Dokter Tifa yang centil begitu, yang ceriwis dan seterusnya. 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, kita nggak pernah dengar ada orang yang mukanya kayak kotak stick PS, Rismon misalnya, yang tiba-tiba muncul untuk bicara soal menyerang membabi buta. Kenapa di saat orang tidak lagi menjabat baru semua ini muncul gitu loh. Ya karena memang cemen, mereka mau menyebut dirinya pejuang di tengah orang sudah tidak menjabat baru mau mencoba menghantam. Itu sudah aspek politik yang bekerja menurut saya. Kalau pejuang itu, Pik, dia nggak pusing lu mau presiden kek, lu mau apa kek, lawan gitu loh. Yeah. Itu baru asli pejuang. Kok di saat orang menjabat Anda tidak berjuang untuk melengsarkan, tapi justru orang tidak lagi menjabat, Anda justru mencari sensasi untuk terus menumbangkannya. Jadi kita pada bab Roy Suryo dan kawan-kawan, menurut saya ini kelompok fasik yang tidak perlu kita terlalu serius karena memang makin ke sini makin ngeyel. Ya, saya menemukan beberapa profesor gila juga yang baru muncul yang bicara tentang baru kan redaksi-redaksi yang mereka keluarkan itu mereka buat sendiri, mereka just lebih dulu, baru kemudian mereka blow up di media, lalu kita disuruh sepakat atas judul itu dulu, baru ngobrol. Misalnya Profesor siapa, Arya Arka siapa ya, lupa saya, menyampaikan bahwa membocorkan hasil pembicaraan Prabowo dan Jokowi. Saya ini ngopi dengan teman saya di satu warung kopi di tengah keributan yang ramai. Orang di samping meja saya belum tentu dengar apa yang saya ngobrol dengan teman saya. Loh, Anda ini di hutan mana kok bisa membocorkan pembicaraan Prabowo dengan Jokowi? Kan ini kan kegilaan. Terus orang sepakat bahwa dia sudah membocorkan pembicaraan itu. Kenapa? Karena dia profesor. Nah, ini yang bahaya. Bangsa ini menemukan kegilaannya beramai-ramai ini gitu. Jadi orang membawa kegilaan ini atas nama reputasi, atas nama personil, dan atas nama akademis begitu. Kemudian orang memblow up cerita-cerita yang tidak benar, dijustifikasi. Yang penting dibuang aja dulu. Seperti Betor bilang ada uang 1.700 triliun di banker Jokowi. Buang aja dulu. Nggak penting benar dengan tidaknya. Buang aja. Gitu. Seorang yang sekolah dengan mereka akan menerima itu mentah-mentah. Gitu. Nah, begitupun dengan profesor ini. Dia juga bilang bahwa dia membocorkan. Captionnya jelas. Profesor ini membocorkan. Kalau membocorkan, berarti yang bersangkutan hanya terjadi dua hal pada dirinya. Satu, dia ada duduk di antara Prabowo dan Jokowi hari itu. Karena dia membocorkan pembicaraan keduanya. Dua, atau jangan-jangan Prabowo telepon dia kasih tahu hasil pembicaraan Pak Prabowo dengan Jokowi. Nah, kekonyolan ini kemudian ditelan mentah-mentah oleh para netizen yang memang kebetulan satu rumpun dengan mereka, para penghuni-penghuni surga ini. Kemudian mereka lah yang memblow up di media, menceritakan terus-menerus pekerjaan ini tiada henti-hentinya. Tiada henti-hentinya. Berjuang untuk atas nama kebencian tuh tiada henti-hentinya. Puncaknya adalah kemudian mereka mendatangi kubur. Saya secara pribadi, itu ziarah kubur itu ada adabnya loh, dalam Islam. Itu ada adab menziarahi kubur. Satu, salam ya ahlal kubur. Itu. Dulu, pada fase awal Nabi menjadi Nabi, dulu, Nabi itu melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena di era Zahiliyah, kuburan itu jadi tempat
orang nyari-nyari setan gitu loh. Kuburan itu jadi tempat orang nanya nomor 4 angka gitu-gitulah. Maksudnya kuburan itu menjadi tempat syirik gitu. Menjadi tempat orang-orang melakukan satu aktivitas ritual yang nggak masuk-masuk akal dulu. Sehingga Hmm. Nabi perangi untuk jangan berziarah kubur dulu. Kenapa? Sehingga itu membuat beberapa mazhab atau beberapa aliran dalam Islam menganggap bid'ah menziarahi kubur. Ya karena memang Nabi pernah melarangnya. Tapi setelah Nabi memberikan pendidikan panjang, setelah Nabi berhasil mensterilisasi TKP, barulah Nabi kemudian mengizinkan orang untuk menziarahi kubur. Spiritnya untuk apa? Orang datang ke kubur itu untuk satu, dia dapat pelajaran bahwa dia akan nyusul ke tempat itu. Hmm. Sehingga orang datang ke situ lunak hatinya. Orang datang ke kubur itu menetes air matanya. Orang datang ke kubur itu sakral kepergiannya. Hmm. Dia datang ke situ sebagai bentuk kesadaran dirinya. Saya datang untuk mengunjungi orang yang telah lebih dulu meninggalkan saya. Dengan penuh khidmat dan penghormatan. Kalau datang hanya untuk menelusuri lahir kapan, mati kapan, anak lahir tanggal 14, berarti terlalu muda kawin. Ini bangsat, Pik. Ini Bilang anak bangsat, anak Pik. sambung ya, ibu sambung. Iya, ini bangsat. Saya anggap bangsat. Saya tidak pernah sekejam ini mengeluarkan bahasa. Tapi apa yang dilakukan Dokter Tifa, Anda bahagia keluar-keluar karena Anda hidup di negeri Konoha yang dimana perlindungan atas perempuan itu 70 kali lebih banyak dari laki-laki. Hmm. Hanya di Indonesia perlindungan terhadap laki-laki. Anda bahagia hidup di sini. Sehingga Anda itu tanpa sadar sudah melampaui kesetaraan gender. Berlebihan posisi Anda hari ini. Hmm. Saya harus ingatkan itu. Kalau Anda memang penganut paham Islam yang benar, Anda harusnya jadi Wahabisme. Dan ketika Anda jadi Wahabi, Anda adalah perempuan yang sadar diri. Lebih banyak diam. Itu orang-orang Islam kanan. Kalau Anda banyak bicara, Anda sebenarnya bukan Islam kanan juga menurut saya gitu loh. Karena perempuan Islam kanan itu akan memilih untuk diam dan lebih kepada mengabdi kepada suaminya. Bukan sibuk keluar rumah, ke sana kemari, cari-cari masalah, dan seterusnya. Ya. Saya melihat ada etika moral yang buruk dari mereka ini dengan melakukan sebuah datang untuk berziarah ke kubur lalu kemudian melakukan sebuah upaya meneliti untuk melihat lebih jauh. Itu menurut saya ini satu hal yang mencoreng peradaban kita sebagai bangsa yang ada di Indonesia ini. Dan saya sepakat kalau kemudian memunculkan reaksi masyarakat terkait gerakan mereka ini yang kemudian perlu rasanya di kantor. Saya pikir juga sudah tepat kalau orang-orang ini tidak boleh lagi dibiarkan warawiri, dibiarkan terus menciptakan kegaduhan di sana sini. Itu tidak baik, ya. Itu sangat tidak baik. Sehingga saya sepakat bahwa mereka perlu segera untuk ya di meja hijaukan menurut saya. Sudah tepat apa yang dilakukan oleh relawan-relawan Pak Jokowi. Itu. Sementara itu. Dan untuk membicarakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya sambung. Ya, saya sih menilainya itu hal yang biasa saja. Pak SBY itu lebih dari 6 kali setahu saya beberapa bulan terakhir ini ketemu Pak Prabowo, tapi nggak di blow up. Padahal Pak SBY mantan presiden juga. Ibu Mega itu ada 2 kali ketemu Pak Prabowo, tapi biasa aja tuh, gitu. Kenapa kalau temanya soal Jokowi selalu masalah? Saya hanya mau menunggu aja nih 1-2 hari ini. Kegagalan Indonesia lawan Irak pasti dituduh karena Jokowi itu. Gitu. Saya mau menunggu aja gitu loh. Kenapa sih semua hal-hal yang terjadi itu sampahnya dibuang ke Pak Jokowi? Gitu. Terus di bangsa yang latah ini muncul menteri baru yang agak koboi, yang katanya membasmi kejahatan, melindungi kebaikan segala macam, secara lebay-lebayan kita pun kemudian semua berkiblat ke sana seolah-olah inilah pilihan terbaik, ini adalah yang terbenar. Lah dia orangnya Pak Jokowi, Pak Purbaya. Loh, ini netizen ini nggak tahu ya. Kalau Pak Purbaya itu orangnya Pak Jokowi, nggak tahu. Nah, setelah mendengar podcast ini, sekarang serang Pak Purbaya karena dia orang Jokowi. Serang tuh, gitu loh. Pasti nggak mau kan, gitu. Jadi ada yang aneh di jalan berpikirnya orang-orang saat ini itu. Ada kegilaan yang spiritnya itu semua adalah basisnya adalah kebencian. Dan kalau basisnya kebencian, saya makin kesini makin geli aja Pik melihat media sosial kita. Makin kesini saya makin geli aja melihat percakapan dan dinamika politik kita, gitu.
Dulu politik kita itu keras, tapi berwibawa dan terhormat dulu gitu. Politik kita keras, perseteruan Megawati SBY itu keras, tapi berwibawa gitu. Smart, pertarungannya asik. Begitupun juga dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pertarungannya begitu hebat pada waktu itu, sampai Hmm. menuju ke titik rekonsiliasi akbar, gitu loh. Tapi hari ini saya ngelihat ini joroknya minta ampun, gitu. Semua orang menjadi lebay, semua orang menjadi seolah-olah mereka setelah Nabi Muhammad, mereka lah khotaman nabiyin begitu, sudah yang paling benar, gitu. Dan itu yang membuat saya memilih Tumak Ninah, karena ini kok jorok banget ya saya nontonnya gitu Ya. loh. Dulu, dan tingkat kepentingannya itu sudah personal gitu. Dulu kan kepentingannya parpol, kepentingannya gerbong, Hmm. kepentingannya kelompok. Ini kepentingannya personal udah makin banyak. Hmm. Kerja-kerja politiknya udah makin carut marut gitu. Ya. Orang-orang yang menyerang ternyata kemarin berharap di resapel masuk namanya. Kan Hmm. kayak kucing kering semua gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo tidak mengakomodir mereka. Alhamdulillah gitu. Saya bersyukur itu. Beberapa nama yang saya tidak perlu sebut. Hmm. Menyerang, tapi giliran ada isu mau resapel berharap supaya dia yang ganti gitu. Kan ya seperti itu. Jadi ya sudah sangat kentara, semua ini politis. Semua ini politis. Ya, sementara Ya, begitu. Ding, ada satu hal yang menurutku juga menarik untuk didiskusikan soal kalau dikategorikan bahwa Pak Prabowo ini tetap bestie dengan Pak Jokowi, bagaimana Yuk. dengan orang di sekitarannya? Karena banyak sekali juga dugaan, termasuk Adi Armando tuh kemarin, dia bilang sebenarnya Prabowo dengan Pak Jokowi itu steril ya, situasinya mereka tetap utuh dalam kebersamaan. Namun situasinya sekarang adalah berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya Pak Prabowo. Nampaknya juga akhirnya terjadi semacam benturan antara Gibran, Jokowi, pengikutnya Pak Jokowi dengan orang-orang di sekeliling Prabowo gitu. Menurut ente apakah ada aroma seperti itu? Nah, kalau saya melihatnya itu bagian dari dinamika. Hmm. Sama dalam bentuk berorganisasi, kita satu kelompok yang sama, tentu kepentingan kita di dalam terjadi apa namanya tumpang tindih yang pada akhirnya menciptakan gejala-gejala atau gejolak-gejolak yang terindikasi keretakan. Padahal tidak Hmm. sama sekali. Bahkan jangan-jangan saya menuding dinamika yang terjadi di level tengah ini, bukan di level atas Hmm. ini ya, di level tengah atau di level orang-orangnya Pak Prabowo dan orang-orangnya Pak Jokowi, jangan-jangan adalah bagian dari skema yang mereka Hmm. atur, ya kan? Kita kan nggak itu. Atau jangan-jangan ini bagian dari skema untuk saling membesarkan antara keduanya, gitu. Ini perlu dibangun, ini terus harus Ya. dibangun untuk kemudian disinergikan dan pada ujungnya di masa depan disatukan. Itu biasa. Dalam politik saya tidak mencium ada aroma yang keras seperti itu, enggak. Karena Hmm. saya itu tipikalnya itu gampang. Saya selalu melihat dari keputusan presiden. Ya. Berkali-kali saya melihat keputusan presiden. Misalnya keputusan dengan melakukan apa namanya resapel gila-gilaan kemarin jilid 2. Hmm. No? Itu 40% personil yang dilantik itu orangnya Pak Jokowi. Suka Oke. atau tidak? Itu orang Pak Hmm. Jokowi. Cuman di era Pak Jokowi tidak begitu populer dan tempatnya belum begitu di atas. Nah sekarang Ya. dinaikkan oleh Pak Prabowo. Jadi saya tidak mencium adanya sesuatu yang apa namanya yang keras antara Hmm. keduanya. Meski demikian, ya saya selalu mengatakan di dalam politik sepersekian detik segala sesuatunya bisa terjadi. Hmm. Perubahan-perubahan iklim itu bisa terjadi. Dan semua yang terjadi saat ini sejauh yang saya lihat, sejauh yang saya pantau, kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah kerja-kerja yang kemudian diaminkan oleh Pak Jokowi dan diaminkan oleh kita semua, sehingga saya melihat belum ada sesuatu yang keras. Menurut Hmm. saya, belum ada sesuatu yang keras. Hmm. Cuman kadang-kadang Pak Prabowo harus mengambil satu tindakan yang tindakan itu kemungkinan menyakiti perasaan orang-orang Pak Jokowi. Ya. Kan gitu. Nah, tapi kan orang-orang Pak Jokowi mungkin tidak tahu bahwa tindakan yang Prabowo ambil ini demi sesuatu yang lebih penting dari sekedar perasaanmu yang harus dia jaga. Hmm. Kan gitu. Saya sih nggak pentingkan Ade Armando, kalau di sebelah Denny Siregar, saya nggak pentingkan soal itu. Hmm. Yang saya pentingkan atau yang saya lihat dan saya anggap itu sudah menyelesaikan segala spekulasi pikiran saya itu adalah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang sampai hari ini tetap mesra, erat, dan keduanya sering berbagi pikiran. Saya kira semua sudah menyelesaikan apapun. Sejauh Terkait sejauh dinamika, mana, Ding, kekuatannya Prabowo akan tetap eksis dan juga
harmonis bersama Pak Jokowi di tengah gempuran yang semakin hari semakin kencang ini terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Ya, jadi gempuran terhadap Pak Jokowi dan Gibran dan keluarganya adalah sebuah gempuran yang sejak masa lalu sudah disiapkan. Ya, gempuran yang terus dilakukan, yang upayanya untuk melakukan atau mendowngrade keluarga Jokowi dan keluarganya ini adalah sesuatu yang jauh-jauh hari sudah diketahui oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sendiri. Pertanyaan singkatnya adalah, apakah kemudian gempuran yang dilakukan oleh para penghuni sorga ini, para ahli sorga ini, apakah itu kemudian mendowngrade elektabilitas Gibran, kemudian menjatuhkan martabat Jokowi, dan kemudian menciptakan kebencian publik terhadap dirinya? Enggak sama sekali. Yang Anda lihat di media sosial membenci Jokowi makin masif, ya memang dari awal benci. Enggak ada orang lain, mereka-mereka aja. Nggak ada orang lain. Nggak, kita jangan men-trackingnya lewat akun-akun fanpage milik orang, atau mungkin Instagram yang dia punya banyak followers, atau YouTubers yang punya banyak subscriber. Nggak perlu lihat di situ. Nggak perlu. Kita melihat kawan-kawan kita di media sosial kita masing-masing saja yang menyerang. Bukankah memang dari dulu penyerang? Kan orang lain juga kan? Ya memang dari dulu begitu juga. Gitu. Dan saya yakini semua cara yang mereka lakukan ini akan menampar wajah mereka kembali di 2029 kelak. Kembali. Saya yakin itu. Nggak akan merubah apapun. Nggak akan merubah. Kecintaan rakyat terhadap Jokowi itu terpatri di dalam sanubari mereka. Kecintaan orang terhadap Jokowi itu melekat layaknya air susu yang pernah diminum bayi terhadap ibunya. Tidak bisa kau kalahkan dia hanya dengan berita-berita yang menjatuhkan dia, enggak. Orang, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Samratulangi, si tau timau tu mau tau, gitu loh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang punya guna bagi manusia lain. Kalau kata Samratulangi, orang hidup untuk menghidupi orang lain. Jokowi melakukan itu puluhan tahun, gitu. Terus dikalahkan hanya dengan isu ijazah. Maaf, isu ijazah tidak lebih penting daripada BLT tahunan yang mereka dapat tiap bulan. Maaf, ijazah itu tidak bisa menghancurkan nama Jokowi di balik bantuan Jokowi terhadap para petani, terhadap para nelayan, kepada kaum fakir miskin, dan beasiswa kepada anak-anak sekolah yang terlantar dan sebagainya. Nggak bisa merubah apapun itu. Nggak bisa, gitu loh. Nggak bisa, Bik. Sekarang kan yang jadi pertanyaan, di penghujung masa jabatan Jokowi, Jokowi itu mencapai tingkat kepuasan tertinggi masyarakat. Itu aja kuncinya. Toh, ada 70% orang suka dan Jokowi. Pertanyaannya adalah, kemana yang 70% ini? Nggak ada. Yang 70% ini paling Taufik atau Bang Bil, kan gitu. Apalagi tuh, YouTuber Nusantara. Itu yang bagian dari kerja-kerja. Tapi yang masif, ya, orang-orang yang asli mendukung Pak Jokowi, orang-orang yang benar-benar mencintai beliau, itu lagi diem. Mereka lagi bercocok tanam, mereka lagi di laut, mereka lagi mengais rezeki, mereka lagi kerja serabutan, mereka lagi tidur di pondok-pondok mereka. Lagi diem, jangan bangunkan. Mereka akan bangun 2029. Saya ingatkan itu. Nggak ada. 1.000 juta nama Roy Suryo tidak bisa melawan satu kaki kiri Jokowi. Nggak ada. Satu kaki kiri. Nggak ada, Pik. Itu saya ingatkan tuh. Kan nggak ada pengaruh itu. Nggak. Apalagi orang sudah segila itu ya. Ketawa-ketawa sendiri, kalau respon temperamen, kalau Tifa itu mendongeng dengan segala mulut tumpisnya gitu. Aku paling nggak suka lihat perempuan tumpis tuh, Pik. Serius. Ada perempuan cantik, ya. Ada perempuan cantik, perempuan indah dilihat dipandang mata. Tapi kalau dia judes, segala ekspektasi itu hancur lebur dan saya tidak suka. Saya kebayang jadi suaminya Tifa tuh, dimana Tifa mengintervensi saya gitu. Saya bayangkan, wah gawat ini kalau jadi istri orang model begini. Saya doakan suaminya Bu Tifa mudah-mudahan tabah dan Allah berikan hidayah. Saya cuma mau ingatkan ku anfusakum wa alikum nara. Jadi udahlah, agak ngeri-ngeri juga orang-orang itu, Pik. Sarafnya udah over. Oke, Dik, kalau ada satu pertanyaan penting, kalau menurut pandangan sebagai aktivis dan juga orang yang pernah memberikan dukungan kepada Pak Jokowi,
apa yang sepantasnya dikritik kepada sosok Jokowi itu di luar soal kelemahan-kelemahan yang sekarang dihajar oleh banyak publik, soal ijazah, kebijakan-kebijakan publiknya yang kalau memang secara objektif bisa dikritik. Sekarang kan itu remeh-temeh sekali masalah ijazah, itu kan jelas-jelas pasti fitnah dan memang bagi orang yang rasional dan objektif pasti tidak akan terjebak. Tapi sebagai orang yang juga menjadi pengamat kebijakan publik, sebenarnya apa yang lemah dari Pak Jokowi sehingga itu yang menjadi objek kritik dari publik, bukan soal ijazahnya? Apa menurut ente? Ya, kalau saya sih Pik, begini ya. Setiap manusia itu punya kelemahan. Tapi kenapa saya sampai hari ini tidak di wilayah mengkritik Pak Jokowi? Kalau orang bilang bahwa Jokowi apa susahnya sih? Tinggal memperlihatkan ijazah, kan gitu. Akibat Jokowi ini menjadi gaduh. Loh, saya kan juga bisa balik. Roy Suryo apa susahnya sih untuk berhenti? Kan gitu. Hmm. Akibat Roy Suryo ini jadi gaduh. Kan saya juga bisa balik begitu. Yeah. Gitu. Ini makanya saya bilang Pak Jokowi justru lagi berselancar, Pik. Yeah. Ya, Bang Bil, Pak Jokowi ini lagi berselancar di balik isu ini. Kalau dia diem, kalau dia segera menuntaskan problem ini, itu kerugian bagi Pak Jokowi. Yeah. Kalau Pak Jokowi tiba-tiba, jadi Jokowi ini sedang berpolitik, gitu, sedang berpolitik. Kalau orang sedang berpolitik, maka semua skema itu akan dia tarikan, akan dia kemukakan, dan kita biarkan keadaan itu. Saya secara pribadi tidak di level untuk menyerang dia, ini kelemahan dia. Saya pikir nggak penting soal itu, gitu loh. Karena justru kapan hari ketika beliau timbul, saya Joko Widodo, saya bawa ijazah saya terangkan masa hidup saya bla 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 bla. Kemudian Pak Jokowi berhasil meyakinkan publik bahwa ijazahnya adalah asli, bahwa dia adalah orang yang pernah berkuliah di UGM, bahwa dia pernah menjadi wali kota dengan ijazah yang asli, dia menjadi gubernur ijazah asli, begitupun dengan presiden ijazah asli, dia bisa menuntaskan misi itu. Tapi pada saat semua misi itu berhasil dia tuntaskan, maka berakhirlah story of Jokowi. Maka berakhir pula perjalanan politik beliau. Dan itu merugikan secara politik untuk beliau. Beliau harus jaga resonansi ini sampai 2029. Dia harus jaga terus dialektikanya, dinamikanya, walaupun resonansinya mengarah kepada serangan atas dirinya bertubi-tubi, serangan kepada keluarganya bertubi-tubi, ya dia akan tetap bermain-main di situ. Dia tetap akan bermain-main dengan penuh ketabahan. Kita bisa melihat ada seorang ibu yang datang keluar dengan air mata setelah mendatangi Pak Jokowi karena merasa, Pak, Bapak bangun, Pak. Bapak angkat senjata, Pak. Ibu itu mau bilang begitu sebenarnya. Bapak sudah dihina, Pak. Bapak tinggal bilang kami gerak, Pak. Tapi kan kagak, Pik. Jokowi bilang, kagak apa-apa itu, Bu. Itu biasa. Mas Gibran bilang, oh terima kasih Dokter Tifa sudah berziarah ke makam kakek nenek kami gitu. Ya mereka harus membalasnya dengan cara-cara begitu sampai publik tahu mana manusia, mana setengah yaki monyet begitu. Jadi kelihatan gitu. Oh, ini manusia cara menjawabnya seperti ini. Kalau ini agak setengah setan di dalam dirinya gitu. Jadi agak emosian, temperamen. Oh. Apapun yang dilakukan Roy Suryo dengan mencoba terus memblow up temuan-temuan terbaru, dan ini saya dengar mau mencoba menggali ijazah si Kaisang juga. Apapun upaya mereka untuk menghancurkan keluarga Jokowi ini, sebenarnya ini bagian dari strategi mereka untuk lari dari Polda Metro Jaya terkait persiapan pencemaran nama baik mereka yang sudah tidak lama lagi memasuki tahap keputusan untuk dimunculkannya tersangka. Jadi ini kan bangsa bermain-main, mereka tahu celah-celah itu. Kalau kata almarhum Angga, mereka mempolitisasi hukum begitu. Jadi sebelum yang di sana mau diledakkan, bikin ledakan baru di sini, bikin gaya baru di sini, bikin sebagainya. Ini sudah terstruktur. Kerja-kerja mereka ini sudah saya pernah bilang di podcast Bang Bil beberapa waktu lalu bahwa ini rondonnya sudah dibuat. Panitia penyelenggaranya juga sudah dibuat. Muncullah kemudian si Gus Nur, muncul lagi si siapa tuh Jokowi undercover, muncul Buniani. Ini sudah mulai bertugas lagi karena jadwalnya sudah dimunculkan. Ini jadwal lu, nih uangnya gerak. Ini jadwal lu, nih logistiknya gerak. Ini barang terstruktur, sistematis dan masif. Ya, agendanya cuma satu, menghancurkan Pak Jokowi dan keluarganya.
Tapi saya ingatkan satu hal, bahwa ketika mereka berhasil untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi, maka di saat yang sama mereka juga berhasil meruntuhkan apa yang dibangun oleh Pak Prabowo pada gilirannya kelak. Pasti itu. Pasti. Gitu enggak. Pokoknya Tuhan mereka Anies lah kalau sebelah itu. Nggak bisa kemana-mana. Serius. Gitu. Yang PDI, aduh, nggak bakal juga ke Pak Prabowo nanti itu. Nggak bakal juga. Kalaupun bakal ke Prabowo itu setengah hati dan pasti karena ada soal sesuatu yang berbasis transaksi. Misalnya tukar-tukaran sekjen jangan masuk penjara, misalnya begitulah. Kan gitu. Jadi nggak ada yang, saya mau bilang, tidak ada yang lebih tulus berada di samping Pak Prabowo kecuali Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kenapa Mas Gibran Rakabuming Raka menyatakan kepada pendukungnya, silahkan kalau saya harus dimakzulkan, silahkan kalau saya harus ditendang, itu hak Pak Presiden untuk mengambil keputusan misalnya. Silahkan kalau teman-teman partai politik mau menjatuhkan saya, tidak apa-apa. Saya terima dengan lapang dada, kata Mas Gibran. Tapi kalau kemudian ada agenda untuk menjatuhkan Pak Prabowo, kata Mas Gibran, saya paling di depan akan menghadapi kalian. Jadi terhadap dirinya dan keluarganya mereka terima. Tapi terhadap presiden mereka bela. Bukan karena mau menjilat ke Pak Prabowo, bukan. Bukan karena mau mengambil hati kepada presiden, bukan. Nggak penting soal itu. Bukan itu poinnya. Tidak. Tapi negarawan seperti itu, dia akan melindungi pimpinan tertingginya. Gitu. Itu sikap yang diajarkan keluarga Pak Jokowi. Itu. Sehingga saya secara pribadi sekali lagi, apapun cerita-cerita yang terbangun opininya di luar sana, Bang Dasko mungkin punya pernyataan sedikit menyinggung PSI, atau mungkin beberapa orang-orang Pak Prabowo terkesan memperlihatkan sikap yang mencoba untuk menjadi penghadang, penghalau hubungan mesra Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apapun yang orang ceritakan di luar sana, saya berkeyakinan, hakul yakin, ya, ainul yakin, ikmalul yakin, saya yakin seyakin-yakinnya dengan ilmu yakin Prabowo dan Jokowi akan tetap mesra sampai 2029. Itu keyakinan saya. Nah, ini yang menarik nih, terkait 2029, hingga kemudian Pak Jokowi pernah melontarkan instruksi kepada relawannya agar tetap menjaga stabilitas hubungan Jokowi Prabowo, dalam hal ini Prabowo Gibran, agar berpasangan sampai dengan 2034. Dalam kacamata ente, di situasi sekarang sebenarnya masih belum 1 tahun berjalan pemerintahan Prabowo Gibran, apakah layak seorang mantan presiden yang kebetulan anaknya sebagai wakil presiden mengeluarkan pernyataan atau menginstruksikan hal tersebut? Banyak yang mengkritik seolah-olah tidak membangun bangsa, tidak mengurusi negara, tapi mengurusi politik praktis, mengurusi anaknya supaya kemudian tetap langgeng di kekuasaan. Apa ente punya bantahan terkait hal itu? Pertanyaan baliknya begini, salahnya di mana? Jokowi mantan presiden nih. Jokowi melihat pembangunan Indonesia harus berkesinambungan. Prabowo Gibran sedang membangun kekuatan. Prabowo Gibran sedang mencoba melakukan percepatan akselerasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, upaya untuk mencari jalan keluar dari resesi. Jokowi membaca spirit presiden dan wakil presiden yang saat ini perlu kiranya diberi kesempatan yang panjang agar kemudian agenda-agenda pembangunan nasional itu tetap berjalan. Lalu kemudian muncullah ide, saya perintahkan kalian semua untuk jaga Prabowo Gibran, dukung mereka 2 periode. Toh, di mana salahnya? Oh salah, dia bapaknya Gibran. Lah terserah dia, gitu loh. Hanya kebetulan takdir itu bapaknya Gibran, gitu. Kebetulan juga, ya masyarakat suka atas keduanya. Siapa bilang masyarakat tidak suka? Faktanya dia terpilih kok dengan 58%. Nah, Pak Jokowi menjaga irama itu, kestabilan dan frekuensi itu. Pak Jokowi jaga satelitnya. Jangan sampai terjadi turbulensi di perjalanan. Sehingga Pak Jokowi perintahkan. Itu pun sekaligus secara politis Pak Jokowi mau memberi isyarat kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa hubungannya dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Dengan pernyataan 2 periode itu. Dan itu hal yang biasa saja. Gitu. Jangan bilang, oh ini enggak berpikir membangun bangsa, cuman berpikir politis. Loh, justru untuk membangun bangsa, Pak Jokowi harus amankan 2 periode. Gitu. Untuk
Itu cara berpikir Pak Jokowi. Saya mau dibangun bangsa ini dengan baik, dan saya masih menaruh kepercayaan kepada dua manusia ini, baik Ya. Pak Prabowo dengan Mas Gibran, untuk bersatu. Begitu. Kalau kemudian di belakang hari terjadi perpecahan oleh karena kepentingan yang makin hari makin mengeras dan seterusnya, saya kira hari itu orang akan mengingat pernyataan Pak Jokowi di masa lalu, bahwa ternyata pernyataan Pak Jokowi itu adalah pernyataan politis belaka. Begitu. Statement politik. Politisi itu, Pik, dia bebas mengekspresikan apapun gitu loh. Dia bebas untuk bicara tentang saya mau kalau perlu 8 periode. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia gini ya, gimana sih aku mau bilang nih? Kenapa sih orang-orang itu melihat Jokowi itu pada satu frame saja gitu. Pada satu frame. Kalau yang pembenci melihat Jokowi sebagai orang yang dia benci gitu. Kalau yang politisi melihat Jokowi sebagai, oh ini lawan politik saya gitu. Kenapa sih orang tidak melihat Jokowi itu dalam dimensi yang lebih luas, yang sekali waktu dia jadi bapak bangsa, yang sekali waktu dia jadi politisi, yang tak jarang juga dia jadi ustadz gitu. Ya, dia punya banyak frame gitu loh. Dia bisnismen dan seterusnya. Jadi saya sih orang yang merasa pernyataan Jokowi itu adalah hal yang biasa. Tapi karena yang keluar ini dari mulut Jokowi itu menjadi luar biasa. Jokowi ini manusia tapi super. Kenapa? Apapun yang dia sampaikan salah. Gitu loh. Kalau Jokowi bilang bahwa sholat maghrib 3 rakaat, pasti salah dibilang Roy Suryo. Enggak. 4. Gitu loh. Artinya apa? Ya memang sudah frame-nya kebencian gitu. Sudah kebencian yang melekat. Sehingga apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah di mata mereka. Termasuk pernyataan yang tadi. Dukung 2 periode. Itu pernyataan bagus kok. Gitu loh. Itu pernyataan bagus kan. Saya pun yang bukan Jokowi aja saya boleh bilang itu. Gitu loh. Masa Jokowi yang notabene-nya lebih luas cakupannya, mantan presiden, mantan pemimpin besar, tidak boleh bilang hal seperti itu. Kan bisa saja. Gitu. Justru harusnya orang-orang Pak Prabowo ya mencurigai kenapa Pak SBY tidak bilang dukung Prabowo 2 periode. Kan harusnya juga dicurigai gitu loh. Gitu. Kenapa Bu Mega nggak bilang dukung Prabowo 2 periode? Kenapa gitu? Kenapa? Mau menunggu momentum? Atau jangan-jangan memang tidak? Kan gitu. Ya Jokowi udah curi star, Rick. Hebat beliau. Hebat. Oke, tapi dalam konteks ini, apakah kemudian teman-teman koalisi Prabowo Gibran, kan kalau Jokowi Prabowo Gibran ini tetap eksis lah. Bagaimana dengan situasi koalisi nanti, Ding? Apakah kemudian partai-partai akan terjadi perubahan secara drastis, atau tetap eksis, atau akan terjadi pertumbuhan untuk tetap mendukung Prabowo, atau seperti apa dalam pandangan ente? Ada tawar-menawar. Oke, kita koalisi lagi dengan catatan Gibran tidak bersama dengan Prabowo. Oke, kami akan berkoalisi, atau bagaimana? Saya masih meyakini partai-partai politik yang hari ini mendukung Prabowo Gibran sejak awal, saya masih meyakini solid sampai nanti. Yang saya tidak yakin ini, yang kemarin tidak dukung tapi sekarang mendukung dan memainkan peran. Nah, itu yang saya tidak yakin. Saya tidak meyakini itu. Boleh tapi spesifik, siapa ini partai-partai yang dimaksud? Yang saya nggak yakin mendukung? PDI saya nggak yakin dukung Pak Prabowo. Saya nggak yakin. Ya, PKS saya tidak yakin. Gitu. PKB bisa-bisa 50-50 lah. Saya kurang ini. Begitupun dengan Nasdem, saya rasa nanti 50-50 juga. Gitu. Tapi saya harus menyebut Demokrat ya agak main juga nanti. Agak sedikit inilah. Agak bermain nanti. Punya ketua umum yang tentu sangat representatif kalau menjadi presiden atau wakil presiden. Ya. Kalaupun Demokrat bergabung, pasti ada harga yang tidak murah itu. Tukar-tukarannya. Artinya apa? Kalau pertanyaan Anda tadi gimana dengan dinamika ke depan, sampai saat ini saya masih melihat yang ada saat ini istiqomah. Masih di jalur gerak lurus yang sama. Cuma yang pendatang baru yang baru-baru gabung ini, yang tiba-tiba banyak usul, banyak menekan, banyak mempressure, lain pressure mereka di DPR RI, lain juga pressure mereka di media sosial, lain pressure mereka di podcast-podcast, lain juga pressure mereka melalui jaringan-jaringan anak jalanan, aktivis dan seterusnya. Itu mereka bergerak semua gitu. Sehingga ya seperti itulah, karena sampai detik ini kan para penumpang baru yang sekarang berada di dalam
kawasan internalnya Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang memang sejak awal mencoba untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sesegera mungkin harus dilakukan. Nah, Pak Prabowo nggak bodoh-bodoh amat. Pak Prabowo punya intelijen kuat, dan orang yang bernama Prabowo Subianto adalah orang yang paling selalu mengingat budi baik orang. Pak Prabowo paling mengerti cara balas budi. Pak Prabowo itu tidak mengerti berutang. Tipikal Pak Prabowo itu. Makanya dia adalah orang dengan pengusaha, waktu beliau belum jadi presiden ya, pengusaha dengan perusahaan-perusahaan yang bersih dari pajak, karena memang nggak mau ngutang Pak Prabowo itu orangnya. Dia nggak mau berutang, jadi dia bayar lunas gitu. Begitupun dengan utang budi, dia bayar lunas. Tidak sedikit orang-orang yang berada di lingkaran kementerian, tidak sedikit orang-orang yang berada di perusahaan-perusahaan elit sekarang, di beberapa bahkan di daerah-daerah yang merupakan jaringan Pak Prabowo, adalah orang-orang yang sebenarnya bukan orang-orang besar, tapi dibesarkan oleh Pak Prabowo. Karena utang-utang budi, karena perkawanan, karena persahabatan, persaudaraan, itu Pak Prabowo lakukan hal itu. Itu yang disebut sama Anies, keputusan yang diambil Pak Prabowo ini punya kecenderungan karena hubungan kedekatan, bukan karena kompetensi dan lain sebagainya. Nah, padahal Pak Prabowo juga meletakkan orang-orang ini bukan sekedar karena hubungan, karena memang orang-orang yang diletakkan ini punya kompetensi juga untuk ngurusin yang dia perintahkan itu. Begitu. Kalau Anies Baswedan sendiri menurut ente kemana dia petanya ini? Dia akan selalu sendiri. Karena Anies itu akan selalu menyendiri, bukan karena dia idealis, bukan karena dia mengambil peran oposisi, bukan. Karena ini barang sama dengan orang berenang terlanjur di tengah, mau kembali malu. Gitu. Jadi mendingan terus aja deh dengan cara yang sudah terlanjur saya bangun. Seolah-olah paling bersih sendiri di bangsa ini adalah Anies Baswedan, yang lain kotor semua. Jadi dia nggak pernah korup gitu. Dia nggak pernah jahat gitu. Aduh, nis. Dari seolah-olah orang terbersih di bumi Indonesia ini adalah Anies. Sehingga anak-anak Abah ini tetap, Abah sehat selalu Abah, Rasulullah memberi syafaat kepadamu Abah. Masya Allah. Aduh. Bik. Politisi nih, Bik. Politisi punya gaya dramatik masing-masing. Secara teatrikal mereka punya peran sendiri-sendiri. Mungkin Anies lagi memerankan gaya itu. Gimana sih? Orang yang dibilang paling Islamik lulusan Amerika itu, Bik. Gimana? Iya, kita kan tahu yang sebenarnya, tapi ya sudahlah. Kan kasihan banyak onta-onta itu yang percaya gitu. Oke. Mungkin karena dia mancing. Ada satu hal yang juga menurutku menarik perhatian ya, soal orang yang menjadikan Pak Jokowi dan Gibran serta keluarganya ini menjadi objek untuk di-downgrade, untuk dijadikan semacam bahan olok-olokan di media sosial yang luar biasa. Sementara Mas Gibran sendiri dengan gaya seperti Pak Jokowi kemarin ketika melihat Tifa dan kawan-kawan sedikit melecehkan kuburan, walaupun memang mereka di sana ada doa bersama, tapi ada beberapa pernyataan atau kalimat statement yang mereka sampaikan di media itu sangat menyinggung ya. Dan yang lebih utama yang harusnya tersinggung adalah keluarganya Pak Jokowi. Tapi apa coba yang dilakukan oleh Mas Gibran, bahwa dia justru berterima kasih. Dia justru berterima kasih karena kuburannya itu didatangi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Strategi komunikasi politik ini dalam pandangan ente seperti apa itu, Ding? Apakah itu efektif untuk mencitrakan sosok Gibran adalah memang orang baik, atau jangan-jangan itu strategi politik gimmick yang tidak akan punya pengaruh apa-apa? Jadi gini, Pik. Apapun itu, kejadian yang terjadi di kuburan kemarin itu sudah bisa alat ukur bagi penilaian masyarakat, gitu loh. Orang jadi menilai di situ. Pik, ini kubur, Pik. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahkan tafsir hakikat bilang, puncak dari segala puncak keilmuan itu adalah kematian. Begitu. Jadi orang yang sudah terkubur itu, dia sudah berada pada puncak kebenarannya. Nah, kita mendustakan kuburan, di mana di situ tempat puncak kebenaran. Gitu. Terus orang datang dengan mendustakannya. Gitu. Fabi'ayya ala birabbikum atukadziban. Ini nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Mereka dustakan ini, gitu. Gibran menjawabnya dengan sebaik itu, bukan dibuat-buat, karena memang itu Gibran, gitu. Ya begitu sudah. Anda mau lihat sosok mereka, ya begitu sudah. Mau lihat Jokowi, lihat Gibran.
Gitu. Ajawentah itu satu hal yang setali tiga uang. Mereka berdua ini bagai pinang di belah dua gitu. Jadi kalau Jokowi sikapnya seperti itu, Gibran juga sikapnya seperti itu. Itu bukan satu hal yang dibuat-buat, bukan juga satu hal untuk menciptakan pencitraan, dan apakah itu efektif secara politik atau tidak, nggak penting itu. Nggak penting. Yang penting adalah Gibran mau bilang, saya ngucapin terima kasih. Walaupun kalian kemudian menciptakan framing yang berbau fitnah terhadap keluarga kami, tapi saya tetap mau mengucapkan terima kasih. Setidak-tidaknya kalian telah menziarahi makam kakek dan nenek kami. Gitu. Jadi di situ juga kita bisa menilai sekali lagi mana yang punya hati, mana yang tidak punya hati. Gitu. Sedih saya, sedih saya. Sedih artinya di bangsa yang sudah 80 tahun ini, di bangsa yang sudah melewati fase kemerdekaan, bahkan kalau mau ditarik ratusan tahun sebelumnya, sejak monarki. Terus kemudian kita kehilangan citra diri kita sebagai bangsa timur, yang penuh tata krama, yang penuh tenggang rasa, yang hidup dengan toleransi yang kuat. Sedih kita melihat ada orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi, tapi mempertontonkan satu sikap yang buruk, menghina keluarga orang, apatah lagi orang itu adalah orang yang pernah punya jasa panjang terhadap bangsa ini. Kita sedih di situ, gitu. Makanya saya sempat berpikir, kalau situasi ini terus seperti ini, pilihan tumak nina saya berhenti, lalu kemudian saya mengangkat senjata untuk melawan. Saya sedang berpikir untuk kembali ke Jakarta, mengumpul pasukan dan untuk bentrok-bentrokan sekalian. Iya, kita sudah mengikuti ajaran kenabian, kita mengalah sepanjang-panjangnya. Kita mundur sejauh-jauhnya. Kita bertahan sebertahan-bertahannya. Tapi saat situasi kita sudah di titik terendah, di mana sudah kita kehabisan semua cara untuk mencari yang lebih baik, cara-cara yang lebih positif, maka dengan sangat terpaksa, kita pun akan turun ke jalan dengan cara kita. Dengan cara kita pun kita punya cara gitu. Kita pengen menuntaskan semua ini dengan cara kita. Gitu. Saya ingatkan itu. Saya mendengar ada mereka melakukan orasi-orasi ganti-gantian itu, ada satu yang bilang pakai mic, dia bilang, itu siapa yang datang ke sini tuh? Kalau bukan bagian dari kita pergi, kalau enggak kita sikat. Ya Allah, seandainya itu saya berharap dia sikat. Saya mau lihat seberapa kuat sikatnya tuh. Siapa Anda ini gitu? Siapa sih kalian ini? Saya enggak tahu juga mereka ini siapa sih sebenarnya. Gitu. Mereka enggak punya advice apapun terhadap anak kecil miskin yang ada di Juwatak Laut sana. Mereka nggak punya sedikit pun peran terhadap orang miskin yang sudah mau meninggal di Bola Mongondo sana, nggak ada. Mereka nggak pernah punya jasa apa-apa bagi negeri ini, nggak ada. Siapa mereka ini? Tai kutu kupret dari mana mereka ini? Nggak ada. Nggak penting orang-orang itu, gitu loh. Mereka hanya segerombolan sampah yang memang namanya sampah akan bertemu tumpukannya, gitu. Gitu. Itu yang saya bilang, astagfirullah. Kita ini sudah pada level nggak mau menghina Anda, tapi Anda nggak berhenti menghina-hina orang gitu. Dengan kejadian menghina Pak Jokowi di kuburan, orang yang benci Jokowi pun akan mikir, Bang Bil. Orang pun akan mikir, astagfirullah, saya kok sekejam itu sih? Apakah tidak ada Ar-Rahmanur Rahim di dalam diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun begitu. Apakah memang sudah tidak ada secuil kebaikan di hati kita? Sebenci-benci apapun saya terhadap musuh saya nggak akan sampai ke kuburan mamanya, gitu loh. Saya benci nih dengan ada orang yang saya dendam dengan dia. Tapi nggak juga bela-belain saya harus pergi ziarah ke kubur bapaknya gitu. Untuk menjelekin. Ini apa sih? Apa sih? Sebenarnya yang Firaun siapa ini? Gitu loh. Sebenarnya siapa ini? Yang jahanam di sini siapa? Itulah yang membuat kenapa akhirnya saya bersedia Anda panggil lagi untuk podcast. Sebenarnya saya sudah males, tapi begitu Bang Bil panggil lagi, ya sudah. Melihat berita kubur itu yang membuat saya rasa ini udah stres, ini udah gila nih. Ini udah kebangetan ini. Asli kebangetan ini. Iya, Pak Jokowi akan tetap begitu, tapi ingat, pembelanya akan bereaksi. Percaya.
Ya. Akan tiba saat kelompok-kelompok Jokowisme tidak akan menunggu instruksi. Mereka Ya. akan bergerak dengan caranya sendiri. Tunggu aja. Mm. Tunggu saja tanggal mainnya. Tapi ada Begitu. satu masalah, Ding, bahwa oleh karena berlarutnya penanganan dari Polda Metro Jaya terkait kisruh yang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik ke Pak Jokowi, akhirnya membuat mereka semakin percaya diri untuk tetap eksis dan bergerak. Parahnya lagi, banyak juga kalangan yang akhirnya nampaknya percaya bahwa apa yang ditemukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu benar, karena terlihat Pak Jokowi ini mendatangi Pak Prabowo, nampaknya itu adalah strategi untuk kebohongannya Pak Jokowi itu jangan sampai ketahuan, kan gitu. Jadi orang sebagian besar juga mulai percaya, jangan-jangan benar nih Pak Jokowi nggak punya ijazah, jangan-jangan benar nih Pak Jokowi dan Gibran ini pembohong, jangan-jangan benar ini bahwa Hari Mulyono itulah yang pemilik ijazah asli atau yang menggunakan identitasnya oleh Pak Jokowi sehingga seolah-olah Jokowi lulus UGM. Jangan-jangan benar nih mamanya Jokowi itu ibu sambung. Kenapa? Karena memang sampai dengan saat ini polisi tidak bereaksi untuk sesegera mungkin menangkap. Menurut ente gimana itu? Ya, terlalu remeh-temeh ya. Pak Jokowi Hmm. untuk menutupi kesalahannya terus harus Mm-mm. menggunakan dengan presiden itu, menurut saya itu terlalu remeh-temeh gitu loh. Terlalu hal yang terlalu kecil lah soal-soal begitu. Mm-mm. Nggak seperti itu gitu loh. Saya kan sekali lagi kesimpulannya UGM sudah menyatakan bahwa ijazah itu dari kami, itu Mm. asli. Udah selesai. Mm. Yang tidak selesai ini adalah mereka mau keaslian dan ketidakaslian itu ditentukan oleh Roy Suryo. Itu kan nggak bisa begitu gitu loh. Iya. Ini kan gerbong-gerbong Aba Anies sama kelompok-kelompok teroris ini Mm. maunya kebenaran Jokowi itu ditentukan dari hasil penelitian Rismond dan Roy Suryo. Mana bisa? Nggak bisa. Sudah, UGM sudah bilang itu kami punya. Iya. Sampai kiamat tiba, UGM akan bersaksi di pengadilan itu kami punya. Dia akan pertahankan Iya. itu. Terus mau Mm. apa? Pengadilan akan putuskan. Ya karena yang punya sudah ngaku, kami ketok ya. Mana Iya. bisa? Maaf yang punya, soalnya peneliti bilang bukan. Loh, kami yang punya. Iya. Mana sih? Ini, ini apa nih? Ini korek saya nih. Ini saya punya nih korek nih. Mhm. Nah, ini korek saya gitu loh. Terus kemudian di dalamnya saya isi air, akhirnya dia tidak nyala misalnya. Mhm. Maka Roy Suryo akan bilang, oh ini korek palsu. Mm. Loh, kalau saya bilang ini korek asli, ini saya punya kamu apa? Gitu loh. Nggak bisa. Jadi Mm. Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu itu bukan karena isu ijazah, itu terlalu tai kucing. Gimana sih cara Apa berpikir pandangan ente orang-orang ini? pertemuan itu? Banyak hal yang lebih panjang yang dibicarakan, terutama pasca pergantian Kementerian Keuangan, terutama pasca reshuffle. Banyak hal yang dibicarakan. Pak Prabowo juga tentu pengen mendengar dari Pak Jokowi hal-hal apa saja yang menjadi plus minus yang perlu mereka perbaiki di masa depan. Banyak hal Oke. soal-soal yang lebih penting, Sagono. Banyak yang lebih besar diurus daripada urusan ijazah. Iya. Gimana? Masa Pak Jokowi meminta perlindungan? Tolong Pak Presiden, tutupin ya. Terus terang ijazah saya palsu. Hai, astagfirullahaladzim. Kenapa sih serendah itu? Di saat yang Iya. sama, kalian sudah menghina Pak Prabowo itu. Itu Iya. loh. Iya. Iyalah. Kalau sudah begitu kan ketara agenda politiknya seperti apa. Iya. Gitu. Bahwa Iya. kemudian Pak Profesor itu mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak mampu untuk melindungi. Saya tidak bisa, Pak. Ini yang bocorannya si Profesor ini. Iya. Bukan main, bukan main. Enak ya jadi orang Konoha ini, Bik. Mm. Mm. Enak jadi orang Indonesia ini. Ngomong sembarang aja enggak apa-apa gitu loh. Mm. Gue enak betul. Gitu. Makanya menurut saya di podcast ini mau hantam mereka bisa-bisa enggak apa-apa. Lapor aja saya di Polda nanti. Iya, 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 Gitu. iya. Buat apa Mm. gitu loh. Saya juga mau bilang mereka setan, iblis, tai anjing. Enggak apa-apa saya ngomong. Iya, iya, Gitu. iya. Orang mereka aja seenaknya ngomong sembarang-sembarang, memfitnah, memframing, menceritakan Iya. sesuatu yang tidak ada kebenarannya, tidak ada Mm. dasarnya. Hanya asumsi belaka, kemudian Mm. dituangkan dalam retorika, lalu dibuatlah judul-judul, kemudian itu di-share ke grup-grup mereka masing-masing, lalu di-blow up ke media untuk kemudian menjadi konsumsi publik. Mm. Bangsat tuh orang tuh. Kan binatang model begitu tuh. Binatang mereka. Bukan manusia mereka. Binatang. Harus ditahu. Iya. Siapapun Iya. mereka itu binatang mereka. Nggak ada sholatnya yang Allah terima. Biar pakai jilbab. Nggak ada. Punya hati begitu terhadap manusia.
Nggak ada tuh. Hmm. Tai anjing semua mereka itu. Gimana? Nggak usah. Kita udah capek, sabar. Iya. Kapan kita mau maki-maki orang? Nggak pernah. Hmm. Sudahlah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Jangan seperti itu. Tapi Hmm. apa yang mereka lakukan ini, menghina mayit, gitu loh. Iya. Oh, ini terlalu muda kalau sudah melahirkan. Apa urusanmu? Hmm. Kenapa sih kalian selalu membayangkan kejadian 2025 mirip dengan kejadian tahun 60-an? Otakmu di mana semua gitu nah? Hmm. Apa sih? Kehidupan di masa lalu itu nggak bisa disamakan dengan kehidupan kita hari ini. Nggak Hmm. bisa. Dulu saya ini sempat sekolah itu pakai sendal. Masih ngerasa nggak punya uang untuk beli sepatu kok. Masih ngerasa dijewer, kalau salah dicubit guru, dipukul pakai penggaris. Kita masih Hmm. rasa. Sekarang coba ada satu guru yang jewer murid. Kalau nggak satu dunia datang, undang-undang perlindungan anak muncul, kita dikadalin sama Amerika, Hmm. HAM, undang-undang perlindungan anak, perempuan, KDRT dan seterusnya. Dihabisi seluruh kewibawaan kita sebagai pemimpin laki-laki, sebagai manusia di Indonesia itu dihabisi. Seluruh Hmm. hak-hak yang seharusnya menjadi hak veto kita. Kita kehilangan wibawa sebagai pemimpin rumah tangga karena dicabut hak itu. Gitu loh. Nah, dalam keadaan seperti ini, orang bernama Tifa berani muncul teriak sana sini. Karena situasinya memang disetarakan. Gitu. Saya agak dongkol lihat muka manusia itu. Iya, Serius. iya. Nggak suka saya gitu loh. Ada orang yang mulutnya kayak, ih, ngeri. Ngeri. Hmm. Saya punya tante mulutnya juga tumpis-tumpis, tapi mereka punya adab. Mereka punya adab terhadap yang tua, mereka hormat. Terhadap orang Iya. besar, mereka hormat. Punya adab gitu. Hmm. Iya. Maksud saya kalau mau meneliti, meneliti aja. Tapi janganlah menyerang-menyerang membabi buta gitu. Iya. Dan sekali lagi saya ingatkan, 2 kali pilpres saya tidak pernah memilih Pak Jokowi. Saya ingatkan itu, sekali lagi. Iya. Saya ini tidak pernah memilih Pak Jokowi, sekalipun saya nggak pernah memilih. Mulai beliau maju sebagai calon gubernur di DKI, saya bekerja keras untuk mengalahkan kok waktu itu. Iya. Gitu loh. Saya nggak pernah, sampai beliau maju presiden, saya nggak pernah memilih Pak Jokowi. Tidak pernah. Jadi jangan anggap saya ini orang Pak Jokowi, apalagi mau menyebut saya sebagai termul. Bilang termul di depan saya, pecah bibirmu, Pik. Pecah, aku pukul. Jangan berani bilang saya termul. Saya manusia, jangan samakan saya dengan ternak. Saya Iya. punya peliharaan ayam juga, punya peliharaan bebek, burung. Sehingga saya menganggap sesuatu yang punya artikulasi ternak itu dekat dengan binatang gitu, hewan. Oh, saya manusia, coba Anda bilang termul. Di depan saya kau bilang saya termul. Di depan, jangan di medsos, di depan. Coba. Saya berurusan polisi enggak apa-apa, sudah sering. Tapi saya pastikan rontok dulu gigimu. Gitu. Nggak boleh. Ya, saya kali ini agak temperamen karena saya merasa sudah cukup lah. Kita kemarin pakai bahasa-bahasa yang baik. Ini udah biadab nih. Ini udah biadab, sangat biadab menurut saya. Satu keadaan yang menurut saya mempertontonkan kegilaan mereka secara beramai-ramai itu di hadapan publik, yang kemudian menimbulkan emosi kita beramai-ramai. Ya. Terhadap Pak Jokowi dan keluarganya kita doakan semoga mereka tetap tabah melewati semua proses ini, proses ujian ini. Tapi terhadap mereka yang terus menyerang, ingat, waktu mereka sudah makin sedikit. Awas, awas, tunggu saja. Segala sesuatu itu tunggu saja. Gitu. Karena Imam Hussein itu di padang Karbala, cucu Rasul Muhammad SAW pernah berkata, dan janganlah kalian menzolimi orang yang orang itu tidak ada pembela atasnya kecuali Allah. Ingat itu. Pak Jokowi tidak meminta untuk kita bela hari ini, enggak. Ingat, dia bertahan dengan dirinya, tapi ingat, ada yang maha tidak tidur melihat ini. Tunggu saja. Tunggu saja. Gitu. Ding, terakhir ini mungkin, sekaligus aku minta closing statement. Problemnya kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini masih tetap eksis di media karena memang media juga kayaknya membutuhkan pernyataan-pernyataan mereka karena ada rating sekaligus juga ada kepentingan komersil untuk menghadirkan terus yang namanya Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon. Bahkan kategorinya bisa disebut mereka-mereka ini juga dipakai secara afiliatif oleh media-media yang ternyata media itu punya relasi dengan elit-elit politik yang anti sama Pak Jokowi.
Bagaimana kemudian dalam pandangan orang yang sebenarnya dirimu ini kan adalah pejuangnya Pak Prabowo, relawannya Pak Prabowo, bahkan pernah menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Memandang media kita yang masih tetap eksis untuk mengundang orang-orang yang sebenarnya bermasalah secara pemikiran dan secara hukum bahkan. Iya, karena kan memang undang-undang keterbukaan pers juga, Pik. Ini kan soal kebebasan berpendapat yang Ya, kemudian lagi turun ya. Ini kan penyerangan terhadap Pak Jokowi ini kan trending topik terus gitu. ya, Toh. Bahkan 2 hari lagi akan lebih trending lagi mengalahkan dari isu tidak lolosnya kita Piala Dunia gitu. ya. Jadi memang trending topik terus dan bahkan ada kecenderungan separuh media ini menggunakan trending topik terkait soal isu ijazah ini justru untuk menggeser isu-isu yang lebih populer lainnya sebenarnya, yang lebih fundamental. Jadi masih sangat sangat ramai dan dalam hukum bisnis media, saya pikir sebuah kewajaran kalau kelompok-kelompok televisi atau apapun itulah mereka yang berkecimpung di dunia media ini masih tetap getol untuk bicara soal ini. Karena mereka pikir ini masih bagus perputarannya. Sirkulasinya masih sangat bagus dan artinya apa? Pak Jokowi menjadi berkah bagi mereka. Kan begitu. Ya. Dengan kasus ini kan artinya Pak Jokowi menumbuh kembangkan gitu keberkahan bagi popularitas media-media mereka masing-masing termasuk Bang Bill Official kan begitu. Jadi saya pikir Pak Jokowi juga ada baiknya dari segmen itu. Dan yang terakhir gini, closing statement saya tidak mau bicara panjang, saya mau bilang begini, Bang Bill. Semoga podcast kita ini ditonton oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya Alkindi Bilfaki, Pak Prabowo. Anak yang Bapak lantik di Hambalang 12 tahun yang silam. Pak Prabowo, saya bekerja untuk Bapak berpuluh tahun lamanya. Saya mencintai Bapak. Sejak awal, saya memantapkan diri untuk masuk ke dunia politik. Saya memilih Partai Gerindra, bukan karena Gerindranya, tapi karena Prabowo-nya saya ngefans. Saya fans dengan orang yang bernama Prabowo Subianto. Sejak awal saya ngefans beliau. Pak Prabowo, saya ingin katakan Pak Prabowo, saya tahu Bapak tahu ini, tapi saya harus bilang bahwa apa yang terjadi, dinamika yang keras terjadi di bangsa kita akhir-akhir ini, problem apapun yang senantiasa ribut dan terus ribut, semua ini adalah sesuatu yang terjadi bukan karena sekedar kebencian terhadap Pak Jokowi, tapi memang sejak awal orang-orang ini tidak pernah ikhlas Bapak jadi presiden di bangsa ini. Pak Prabowo. Dan saya yakin Bapak tahu itu. Kenapa terjadi kegaduhan hanya di era Prabowo Subianto dan itu tidak berhenti? Karena memang sejak awal mereka tidak suka dengan Bapak. Sejak awal mereka memang tidak pernah ingin Bapak jadi presiden. Karena mereka sangat terganggu kalau Bapak jadi presiden. Bapak terlalu berani untuk mengambil keputusan. Bapak terlalu ikhlas untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak terlalu baik untuk mengambil sebuah keputusan. Bapak, itulah berkali-kali kenapa Pak Prabowo selalu bilang saya tidak takut diancam. Saya tidak takut menghadapi siapapun. Pak Prabowo, sesungguhnya orang-orang yang menyerang Pak Jokowi ini kemarin adalah pemuja-pemuji Pak Jokowi. Dan mereka juga hari ini yang memuja-muji Bapak adalah yang membenci Bapak sebelumnya. Saya ingin ingatkan Bapak, bahwa agenda meruntuhkan Pak Jokowi dan keluarganya hanyalah pintu masuk terhadap agenda yang sesungguhnya, yaitu menjatuhkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga Bapak melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan ini. Saya, Alkindi Bilfaki, Bapak, mantan Ketua OKK, DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara, Ketua DPC Gerindra Minahasa Tenggara, mantan anggota DPRD Gerindra Minahasa Tenggara 2014-2019. Saya adalah Ketua OKK Aksira yang dipimpin oleh Pak Hasim Joyadikusumo. Saya ingin menyampaikan itu, saya mantan Ketua Gerakan Muslimin Indonesia Raya Sulawesi Utara, menggantikan ayahanda saya. Saya ingin sampaikan saya kader paripurna Partai Gerindra. Saya mencintai Bapak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya hanya ingin mengingatkan, mereka yang hari ini memuji-muji Bapak, penipu dan pembohong Bapak. Mereka hanya penjilat yang ingin mengambil kekuasaan berada di sampingmu. Mereka adalah serigala berbulu domba yang menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan pemerintahanmu. Saya ingin mengingatkan itu kepada Prabowo Subianto, seseorang yang selalu saya cintai di dalam sanubari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Bung Alkin di Gemoy, gerakan optimis, masyarakat optimis dan yakin dengan segala pikirannya. Saya Bang Bill, offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan.